Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Dwi Vanessa, NIM 230512041110 dari kelas TID 2023. Saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Komputer sendiri sebenarnya sudah dirancang ratusan tahun silam. Banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Sebab pada tahun 1822 silam, ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh apabila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputasi, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Sekitar tahun 1800-an, tepatnya ketika Babbage berumur 8 tahun, ia mengidap suatu penyakit demam yang mengkhawatirkan. Bahkan, penyakit misterius tersebut dikabarkan nyaris merenggut nyawanya. Karena membahayakan dan daya tahan tubuhnya rentan, aktivitas Babbage pun terbatas, sampai-sampai ia harus rela mengenyam bangku pendidikan dari rumah. Ia sebenarnya sempat belajar di sekolah grammar King Edward sekitar tahun 1808-an. Namun, faktor kesehatan memaksanya untuk mundur dari sekolah dan ia harus kembali belajar secara privat. Seiring berjalannya waktu, Babbage akhirnya bisa bersekolah dengan normal di lingkungan kelas melalui Akademi Hollywood, Middlesex, Inggris. Di sekolah ini, kecintaannya terhadap matematika mulai tumbuh. Karena suka, seluruh teori matematika pun ia pelajari di perpustakaan sekolah tersebut. Ketertarikannya pada matematika sukses membuatnya masuk ke kampus Trinity yang berada di bawah payung Universitas Cambridge pada 1810, serta kampus Peterhouse pada 1812. Di sini ia menjadi mahasiswa matematika terbaik dan lulus pada tahun 1814. Meski demikian, ia disinyalir tak begitu menikmati masa-masa kuliahnya, sebab ada sejumlah laporan yang mengklaim bahwa Babbage ternyata bosan dengan teori matematika yang dipelajari di kampusnya. Seluruh teori yang diajarkan sudah ia pelajari sendiri melalui aneka buku yang ia baca dari perpustakaan sekolah lamanya tadi. Mungkin dipicu rasa bosan, Babbage lantas membuat suatu kelompok matematika bernama Analytical Society pada 1812 yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam soal matematika. Pasalnya, kala itu matematika dinilai bisa menyelesaikan banyak persoalan di berbagai sektor industri, seperti navigasi, sains, hingga engineering. Penyelesaian masalah menggunakan metode matematika dan tabel perhitungan pun dianggap masih memakan waktu dan uang yang tidak sedikit lantaran akan banyak kalkulasi yang mungkin dilakukan. Karena dinilai tidak efisien, Babbage pun mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan matematika menggunakan mesin pada tahun 1819. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk mesin tersebut sebenarnya sangat jauh berbeda dengan komputer saat ini. Namun, prinsip kerja mesin itu sama dengan komputer modern, yaitu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Difference Engine Zero konon memiliki berat hingga belasan ribu kilogram dengan tinggi lebih dari 2 meter. Mesin ini sendiri dioperasikan menggunakan sebuah engkol pegangan yang bisa diputar secara manual untuk menyelesaikan persoalan matematika. Pada tahun 1823, pemerintah Inggris tertarik akan cara kerja mesin ini dan menyuntikkan dana sebesar 1.700 pound sterling supaya versi selanjutnya bisa dikembangkan.
Sekitar 10 tahun kemudian, mesin bernama Difference Engine 1 yang lebih mumpuni dari Difference Engine 0 berhasil dibuat dengan dana 17.000 pound sterling. Namun, alat tersebut belum bekerja sepenuhnya dan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Setahun setelahnya, proyek Difference Engine 1 tak lagi dibiayai oleh pemerintah dan di-stop karena konon kekurangan dana. Meski demikian, hal itu tidak membuat Babbage pantang menyerah dan berhenti untuk mengembangkan desain komputer bikinannya. Sekitar tahun 1837, ia merancang suatu sistem bernama Analytical Engine yang bisa menghitung persoalan matematika yang jauh lebih kompleks dan bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Kemudian pada tahun 1846, ia memperbarui desain Difference Engine 1 menjadi Difference Engine 2 yang menjadi komputer mekanikal pertama di dunia. Sayangnya, Analytical Engine dan Difference Engine 2 tidak terwujud dalam sebuah produk nyata hingga Babbage tutup usia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 karena mengidap sebuah penyakit. Pada saat masih hidup, ia memutuskan untuk mendonasikan otaknya untuk keperluan sains ketika nantinya ia sudah meninggal. Kini, setengah organ otak Babbage diabadikan di Hunterian Museum di Royal College of Surgeons, London. Sedangkan setengahnya lagi dipamerkan di Science Museum London bersama dengan komputer Difference Engine yang dirancang oleh Babbage. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah manusia. Sebab berkat penemuannya ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern yang kini agaknya semakin bergantung pada komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor.
Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW, dan yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spiraeren dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua: telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real-time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain.
Komputer generasi keempat, microprocessor tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang terbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, serta muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan komputer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.